sawit. Ya makanya ada setahun atau 2 tahun. Buahnya banyak memang. Terus karena mungkin uang tuh belum ada 3 bulan itu tuh ngetrek sampai sekarang buahnya. Buah sawit gitu 3 bulan. 3 bulan kata ngetrek. Apa itu pengaruh kalau kita tidak pupuk selama 3 bulan itu? Tapi sudah diaplikasikan apa, Bu? Ya, untuk eco farming waktu itu. Yang eco farming yang bentuk kapsul. Yang lama. Yang lama. Ya. Jadi apakah itu memang ngaruh, apa kita harus setiap bulan kita harus pupuk? Kalau tidak kita pupuk berhenti seperti sebulan atau 3 bulan itu jadi buahnya berkurang atau malah tidak berbuah lagi atau gimana, seperti canduan gitu apa kayak mana gitu, Pak? Ya, Bu. Nah, terima kasih ya, Pak. Assalamualaikum. Ya, bisa saya tangkap. Waalaikumsalam. Pak Prof Raden sudah bisa bergabung? Sudah bisa, Pak. Saya sudah menunggu 15 menit yang lalu, tapi percakapannya cukup asik. Saya menyimak, jadi penyimak hari ini. Selamat bergabung, Pak Raden. Selamat bergabung. Oke, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan semuanya. Selamat malam, salam pecel untuk kita semuanya. Saya mendengar kabar asik sekali nih. Semakin kesini semakin banyak mitra, semakin banyak hal-hal yang unik yang dilaporkan ke saya, termasuk banyak komplain kemarin rewardnya meningkat terus. Alhamdulillah, komplain yang menurut saya baik sekali. Tapi menariknya semakin kesini banyak juga hal yang memang saya melihat banyak pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memang masih basic terkait produk. Makanya kita adakan Zoom rutin ini, tujuannya memang tertanam dalam dada semua mitra bahwa ingat pupuk slow release, kira-kira seperti itu. Nah, menyambung tadi mungkin sebelumnya terkait tema sawit, terkait tema beberapa tanaman, itu kan intinya poinnya satu. Kenapa sawit trek, kenapa tanaman tidak mau berbuah? Karena satu, kurangnya nutrisi. Karena tanaman apapun butuh makan tiap hari, air yang cukup. Makanya banyak hal kira-kira misal saat ini terjadi trek dan lain sebagainya itu karena memang sawit rata-rata atau tanaman rata-rata butuh asupan gizi tiap hari. Jangan menimbang saat ini musim hujan dan lain sebagainya, cuaca dan kurang stabil, kemungkinan terus banjir dan lain sebagainya, sehingga pasti mempengaruhi nutrisi yang diserap tanaman tersebut. Tapi oke lah, makanya dari beberapa kemarin saya juga dapat testimoni dari para mitra yang kemarin sempat ketemu. Alhamdulillah, kemarin sawit yang saat ini kemarin dipupuk 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, saat ini sudah mulai tampak perubahan yang cukup maksimal, cukup luar biasa. Bahkan kemarin ada juga sawit yang memang notabene tidak maksimal secara pembuahan, saat ini sudah memperbaiki fungsi mulai dari akar, batang, daun. Nah, kenapa seperti itu? Karena gini, sekali lagi saya sampaikan bahwa banyak orang-orang yang dulu itu selalu pemupukan menggunakan pupuk kimia bahasa umumnya. Nah, menimbang saya sampaikan berulang-ulang bahwa pupuk kimia itu memang dibutuhkan tanaman, namun ditolak tanah kita jika terjadi kebanyakan. Nah, menimbang saat ini sawit yang saya tadi mendengar Pak Wawan juga benar, karena memang saya juga di R&D sawit, kebetulan saya ada kebun kecil sawit. Pupuk sintetis kimia yang memang saat ini digunakan, mulai ada yang menggunakan 6 kilo, 8 kilo, bahkan 12 kilo ada. Nah, pertimbangannya otomatis, pertanyaan menguap nggak? Pasti terjadi penguapan. Pupuk kimia itu menguap selama 15 hari, ditangkap dan tidak tergantung pada pH tanah. Kira-kira seperti itu. Hadirnya slow release dan fotosintesis ini sebagai solusi, Pak. Karena saat ini saya bukan karena produk ini bagus, enggak. Karena kita menimbang kesalahan atau kekurangan yang terjadi di pertanian Indonesia ini, masalahnya yang bertahun-tahun adalah seperti itu. Pemupukannya tidak diserap maksimal karena tanah kita berkoloni, rusak, benar-benar rusak. Nah, hadirnya slow release ini, kira-kira bahasa yang paling mudah seperti ini. Kemarin ada sisa-sisa pupuk yang terjadi gumpalan dengan hadirnya slow release dan fotosintesa ini. Itu ketika dikocor dan ditanam itu,
kemarin zat-zat yang tidak dibutuhkan akan kembali dibutuhkan. Contohnya misal banyak tanah kita berkoloni. Kalau kita berkoloni terjadi gumpalan seperti es, otomatis di dalamnya ada kuenya, kita tidak ada yang tahu. Tapi ketika kita pecah esnya, kita akan tahu kelihatan bahwa oh di situ ada kue di dalam es tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Ditambahkan nutrisi-nutrisi yang bumbu yang lengkap di slow release. Sehingga slow release itu juga membantu meningkatkan dari sisa-sisa pemupukan sebelumnya yang bertahun-tahun tidak berefek. Efeknya pun dilipat gandakan saat ini. Dibantu oleh bakteri pengurai, pembenah tanah, dan custom lain sehingga itu lebih efektif meningkatkan otomatis. Apalagi itu yang terjadi sudah bertahun-tahun, masalahnya selalu seperti itu. Nah, kita hadir sebagai solusi di mana kita mengubah zat yang tidak dibutuhkan menjadi zat yang dibutuhkan. Meskipun efisiensinya kecil, cuma 100 gram, tapi mampu meningkatkan hasil. Kenapa? Karena kita menggunakan sebuah narasi teknologi tepat guna, tepat pemupukan, simple, kecil, tapi efeknya bermanfaat untuk jangka panjang. Jadi pertimbangan kami di produsen adalah kita memberi yang dibutuhkan tanaman, tidak melebih-lebihkan, yang dibutuhkan tanah kita saat ini. Melihat tanah kita sudah benar-benar rusak berkoloni. Kira-kira seperti itu. Terus untuk pertanyaan Ibu tadi terkait dengan tanaman jambu yang umurnya 4 tahun dikasih 1 saset, kemudian bunganya rontok. Wajar, rontok itu faktornya banyak. Jika musim hujan seperti ini, pH-nya tidak menerima, otomatis rontok. Kalau zaman mbah-mbah saya dulu banyak dikasih abu bakar, ada yang dikasih dolomit, tujuannya untuk menahan pH-nya supaya tidak terjadi kerontokan. Rontok itu karena satu, ketika dia butuh makan untuk pembuahan, tapi tidak ada nutrisi untuk ditangkap, itu masalah. Kemudian terjadi kerontokan seperti cabai, buah-buahan yang tapi jika dikasih slow release, kemudian bunganya rontok, ya nggak usah khawatir karena bunga Anda percuma, bunganya pun kurang sehat. Jadi memang sengaja dibenahi sebagai yang sehat, tapi nggak usah khawatir juga. Kemudian ketika sudah berbunga, bunganya rontok, akan diganti kemudian hari bunga-bunga yang lebih sempurna. Karena memang slow release ini kita tujuannya memperbaiki fungsi. Jika ternyata batangnya tidak kuat, kita perbaiki batangnya. Jika memang daunnya tidak bagus untuk berfotosintesis, kita perbaiki daunnya. Jika akarnya kurang maksimal dalam penyerapan, kita otomatis akan membenahi akar-akarnya. Kira-kira seperti daunnya itu. Daunnya tumbuh tunas baru. Karena memang daunnya itu untuk membantu berfotosintesis, untuk menjadi ketika daun pasti membawa batang membawa buah. Lah kalau kita dipacu untuk memperbaiki itu semuanya, bunga yang tidak sehat pun akan terjadi kerontokan, dan itu wajar-wajar saja, Bu. Nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Tapi jadi itu kalau umur 4 tahun tapi ke 1 saset itu nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa. Cuman kalau memang itu kalau 4 tahun berarti masih belajar berbuah, Bu. Tapi saran saya nggak usah 1 juga nggak apa-apa. Kasih setengah saset. Lah, belajar berbuah itu dari mana? Ibu tanam dari baru apa dari stek? Kalau dari biji Pak. Dari biji kemarin pupuknya pakai micin. Pakai micin. Air micin yang biasa buat nyambel ya, Bu ya? Ya, air micin. Sekarang nggak pakai untuk masak lagi untuk tanaman. Nah, sekarang kan pola hidup sehat, nggak pakai micin, jadi pakainya wajar. Kalau dia biasanya gurih, sekarang nggak dikasih gurih-gurih. Kira-kira seperti itu. Tapi nggak apa-apa karena memang. Tapi saran saya tidak harus 1 saset, Bu. Cukup setengah cukup. Setengah aja cukup. Tapi kalau emang 1 saset berarti nggak apa-apa aja. Tapi memang kalau terjadi kerontokan berarti masih memperbaiki fungsi, karena kita ketika memacunya terlalu cepat, nutrisinya kita cukupi, ya memang dia kaget. Seperti orang masih fitness, ototnya dipacu untuk bekerja. Tapi efek kalau memang nanti dia butuh nutrisi, loh, kalau nggak dikasih nggak berbuah, ya benar, karena tanaman butuh makan. Bagaimana mereka mau berbuah kalau kita nggak ngasih makan, itu teorinya. Terus kemudian yang kedua tadi terkait dengan mangga saat ini sudah bunganya sudah mulai banyak. Lah bunga daunnya mulai banyak, berarti masih itu pas sebulan ini. Ya, dalam proses untuk pembenahan. Terus apalagi yang ketiga tadi? Sawit, ini ada nawarin sawit ke teman. Katanya kemarin dia pakai eco farming yang lama itu yang bentuk kapsul.
Nah, jadi ada setahun 2 tahun udah makel, buahnya banyak. Setelah itu sampai hampir sebulan atau 3 bulan itu nggak make kok, katanya ngetrek, nggak buah lagi. Ya. Apa karena apa itu harus setiap bulan harus dipupuk nutrisi 3 bulan sekali atau gimana Pak? Jika untuk slow release ya, karena saat ini trek itu kan dua, masalahnya cuma dua. Satu, kurang air atau kelebihan air tapi tidak cukup nutrisi untuk dia makan, itu trek. Bunga jantan dan lain sebagainya. Nah, jika kita melengkapi nutrisi yang di bawahnya, kita memberi prasmanan untuk makan dia tiap hari, otomatis mengurangi nilai trek, bukan menghilangkan, mengurangi. Karena kita tidak ada yang tahu alam itu kemudian airnya tergenang dan lain sebagainya. Tapi yang pasti saran saya tetap ditanam slow release 3 bulan sekali. Kira-kira seperti itu, Ibu. Oh iya. Ya makasih ya Pak.